Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya akan menjelaskan dari materi Average Rate of Return atau ARR. Average of Return adalah rasio perbandingan antara rata-rata keuntungan tahunan pada periode waktu tertentu dengan nilai investasi di awal. Average Rate of Return digunakan untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Tingkat keuntungan yang digunakan dalam metode ini yaitu laba setelah pajak dibandingkan total atau rata-rata investasi. Selanjutnya, tujuan ARR. Tujuan ARR yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan maupun mengevaluasi kinerja sumber daya perusahaan secara rinci. ARR juga dapat digunakan untuk mengukur potensi keuntungan seluruh investasi karena mempertimbangkan arus kas selama masa investasi. Dengan demikian, manajemen bisa membandingkan tingkat produktivitas satu sumber daya dibandingkan sumber daya yang lainnya, serta mengevaluasi apakah berinvestasi di satu sumber daya tersebut layak atau tidak. Kemudian ada rumus ARR sebagai berikut. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Cara untuk mencari rata-rata laba yaitu sama dengan jumlah total laba setelah pajak dibagi N tahun investasi. Kemudian, untuk mencari rata-rata investasi sama dengan nilai investasi dibagi 2. Kelebihan dari ARR ada 4, yaitu 1. Menggunakan cara perhitungan yang mudah dipahami. 2. Dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperkirakan potensi penggunaan aset perusahaan. 3. Dapat dipakai untuk pekerjaan yang berkelanjutan atau satu kali proyek saja. 4. Bisa dipakai oleh perusahaan maupun individu untuk menentukan keputusan bisnis. Kekurangan dari ARR adalah 1. Masih belum mempertimbangkan aspek time value of money seperti inflasi dan suku bunga simpanan dan pinjaman. 2. Hanya berasumsikan jika investor menginvestasikan seluruh dananya dalam satu kali investasi. Jadi kurang pas untuk menghitung tingkat imbal balik investasi yang menggunakan metode angsuran. Selanjutnya yakni penerapan ARR pada perusahaan karya Abdi Malang. Contohnya seperti yang A ini, menjual mesin dan peralatan penjualan mesin pres. Dengan totalnya 11.900.000. Nilai buku mesinnya 10.936.754.000 dikurangi sehingga menghasilkan keuntungan penjualan alat cetak sebesar 963.246. Cetakan batako 2 juta, kemudian dikurangi nilai buku cetakan batako sebesar Rp1.759.860, sehingga menghasilkan keuntungan penjualan cetakan pavling sejumlah Rp240.140. Cetakan pavingnya 1.400.000, kemudian dikurangi Rp78.235, sehingga menghasilkan keuntungan penjualan sebesar Rp21.765. Sehingga total keuntungan penjualan sebesar Rp1.225.151, kemudian dikenakan pajak sebesar 10%, sehingga menghasilkan Rp122.515.
Kemudian yang B, pembelian mesin dan peralatan baru mesin pres, yakni sebesar 355 juta, cetakan batako sebesar 2.050.000 dikali 24 unit, hasilnya sebesar 49.200.000. Cetakan paving sebesar 2 juta dikali 32 unit menghasilkan 6. Kemudian dikalkulasi sehingga total pembelian mesin dan peralatan adalah sebesar 468.200.000. Harga beli mesin dan peralatan baru sebesar 4.608.200.000. Proses penjualan mesin dan peralatan sebesar 15.300.000 sama dengan 452.900.000. Kemudian pajak atas penjualan 122.515 rupiah dijumlah sehingga menghasilkan total initial investment sebesar 4.453.022.515 rupiah. ARR-nya dengan rumus sebagai berikut. ARR sama dengan rata-rata earning after tax dibagi rata-rata investment. ARR-nya ketemu 251.652.090,5 rupiah per 226.511.257,50. ARR-nya sama dengan 111,10%. Kesimpulannya, jadi perhitungan metode ARR menghasilkan nilai sebesar 111,10%. Nilai ini melebihi tingkat cost of capital yang diinginkan perusahaan, yaitu sebesar 12,608%, sehingga usulan investasi tersebut diterima dan layak untuk dilaksanakan. Baik, presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, saya Septian Fadila ingin bertanya. Apakah dasar dari perhitungan ARR? Baik, pertanyaan saya tampung. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Amelia Putri Marcelina ingin bertanya. Sebentar. Pertanyaannya, apa perbedaan antara average rate of return dengan accounting rate of return? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami meminta waktu untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Baik, silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila, apakah dasar perhitungan metode ARR? Metode ARR didasarkan atas laba akuntansi dibagi dengan investasi. Kemudian, pertanyaan dari Amelia, apa perbedaan antara average rate of return dengan accounting rate of return? Perbedaan tersebut terletak pada laba atau fluktuasi keuntungan yang diterima perusahaan selama satu periode. Arus kas yang didiskontokan harus dapat menilai arus kas masa depan dengan mempergunakan konsep nilai sekarang atau
present value. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Apakah jawaban bisa diterima, Mbak Septian Fadila dan Mbak Amelia? Bisa, terima Bisa, kasih Mbak atas Solita. jawabannya. Terima kasih. Ya, baik. Tidak ada yang bertanya lagi untuk presentasi materi. Tidak. Baik. Untuk kesimpulan sudah Saya disampaikan Mbak Ulfa. Kesimpulannya, dalam materi kami yakni ARR merupakan tingkat pengembalian nilai investasi berdasarkan perhitungan jumlah kas masuk yang diterima selama masa berjalannya investasi tersebut, yang dibagi dengan jumlah periode tahun berjalannya investasi itu sendiri. Nilai pengembalian investasi ini bisa saja berbeda-beda setiap tahunnya, tergantung pada kinerja instrumen investasi yang bersangkutan. ARR dapat dihitung dengan rumus keuntungan neto tahunan dibagi nilai investasi awal. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian atau penyajian materi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wis buar.